Salah satu rekomendasi Munaslup Partai Golkar adalah meminta Ketua Umum Setia Novanto untuk menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo dalam mempersiapkan pemilu Presiden 2019. Rekomendasi ini kemudian memunculkan spekulasi Golkar telah pasang ancang-ancang untuk memberikan dukungan bagi Jokowi dalam Pilpres 2019. Mengapa sejak jauh hari Golkar seakan telah menaikkan kontrak politik untuk mengusung Jokowi untuk Pilpres 2019? Bukankah dinamika politik masih sangat cair dalam tempo 3 tahun ke depan? Atau sikap Golkar ini merupakan bagian dari strategi politik yang dimainkan Golkar terhadap pemerintahan Jokowi pasca terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Berlambang Beringin itu? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid serta pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Pak Nurdin dan juga Mas Hanta Yuda. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Mas Hanta dulu, ini bagaimana Anda melihat langkah Golkar jauh-jauh hari ini masih ada 3 tahun dari tahun 2019, begitu Setnov terpilih langsung menyatakan dukungan untuk Jokowi 2019? Ya, saya membacanya dalam dua hal ya. Pertama, ini bagian dari kesepakatan, deal politik, hasil negosiasi dan sebagainya, ujungnya dengan terpilihnya Pak Setia Novanto, lalu konsekuensi lain-lainnya adalah harus mendukung Pak Joko Widodo. Itu bisa iya, seperti Pak Hendrawan katakan, mungkin ada kesepakatan politik yang dibangun di sebelum Munaslup, bisa. Tetapi yang kedua, bisa dibaca ini sebagai strategi dari Partai Golkar. Strategi dari Partai Golkar ketika Setia Novanto terpilih, kita harus akui kekuatan Pak Setia Novanto itu di internal. Beliau pasti punya kepiawaian dalam soal lobby, negosiasi, menyatukan kelompok, vaksin dan sebagainya, iya. Tetapi tantangannya ketika terpilihnya Pak Setia Novanto ada di eksternal. Bagaimana Golkar butuh figur juga, butuh figur, dan Pak Setia Novanto tentu dalam akseptabilitas elitnya luar biasa kuat, tetapi di publiknya itu punya hambatan, punya tantangan katakanlah. Nah, pintarnya, cerdiknya Golkar, jadi ketika Setia Novanto jadi ketua umum, lalu yang menjadi simbol sebagai capresnya bukan Setia Novanto, kira-kira gitu yang dikirim. Tradisi sebelumnya kan selalu mengatakan ketua umum itu menjadi calon presiden, tapi itu buru-buru mengatakan adalah Pak Joko Widodo, meskipun belum final, hampir final sepertinya. Nah, ke Pak Joko Widodo. Itu yang menarik. Di sisi yang lain kita tahu bahwa PDI Perjuangan sebagai partainya Pak Jokowi pun belum ada kepastian akan mendukung Pak Jokowi lagi atau tidak. Itu masih dinamis. Yang menarik justru Golkar belum 1 hari, baru Munaslup menegaskan akan mendukung Pak Joko Widodo. Nah, ini yang kalau dari segi strategi politik, Golkar ingin mengasosiasikan kuat, mengasosiasikan figur Joko Widodo ke Golkar, kira-kira gitu. Jadi kalau masyarakat nanti menjelang pemilu kan biasanya terbelah, yang puas dan tidak puas dengan pemerintah. Dulu di era Pak SBY juga begitu. Yang tidak puas dengan kinerja pemerintah itu cenderung ke partai di luar pemerintahan. Mungkin yang mendapatkan insentif dari pemilih seperti ini adalah Gerindra. Yang kedua, masyarakat yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Pertanyaan kemana nanti? Itu yang menarik. Ke Golkar atau ke PDI Perjuangan? Golkar ingin lebih awal, mungkin ingin mendapatkan secara kekuatan elektoral, ingin mengasosiasikan kuat bahwa Jokowi ada Golkar. Meskipun itu belum tentu. Karena publik jangan-jangan membacanya Jokowi adalah PDI Perjuangan. Kendati pun ada dinamika yang cukup kencang ya, antara hubungan tidak sepenuhnya selalu baik. Nah, tetapi itulah tantangan bagi Golkar. Golkar biasanya selalu 5 tahun berada di parlemen, dia memegang pendulum kekuasaan di parlemen. Tetapi juga harus hati-hati ketika Wapres juga ketua umum Golkar di pemilu 2009, Golkar justru mendapatkan degradasi suara 7%. Maksud saya adalah harus dihitung betul. Jangan sampai terlalu cepat lalu kemudian tidak memberikan dampak elektoral kepada Golkar. Kalau soal Golkar masuk ke pemerintahan 3 tahun, tadi Pak Nurdin, Ketua Harian, selamat ya, Perdana Menteri di Golkar, itu saya tidak meragukan. Golkar ini sudah teruji dalam mengelola kekuasaan, paling pandai berselancar di dinamika gelombang kekuasaan ketimbang di luar. Kalau di luar bukannya Golkar yang punya pengalaman, partai lain. Nah, kalau soal itu saya tidak meragukan. Cuma yang perlu dikaji lagi adalah apakah perlu? Kalau saya lebih cenderung untuk membangun demokrasi, masukan dari Golkar, akan lebih menarik ketika Munaslup Golkar mengatakan bahwa Golkar ingin membangun tradisi baru. Tradisi baru itu apa? Ketua umum tidak otomatis menjadi calon presiden, itu sudah positif. Lalu membuka, kemarin saya harus apresiasi proses demokrasi proseduralnya relatif baik di sana dipimpin oleh Pak Nurdin. Kalau Golkar di Munaslup kemarin menghasilkan kita akan mengadakan proses pemilihan atau pencapresan
dengan cara konvensi yang demokratis itu lebih luar biasa lagi. Akan memberikan manfaat yang besar. Itu dari perspektif luar saya melihatnya akan menggairahkan infrastruktur partai, terlibat semua kader, kemudian memberikan citra positif kepada Golkar dan itu menjadi pesta demokrasi yang luar biasa. Tetapi bukan konvensi seperti era Pak Akbar, melibatkan publik, memenangkan di dapil mana, memenangkan di Sumatera Utara capresnya. Dan kalau Pak Jokowi ikut di situ, tambah lagi. Golkar akan mendapatkan dampak luar biasa menurut saya. Ketimbang misalnya terlalu pagi, kemudian sudah mengatakan mendukung Pak Joko Widodo. Oke, kan dinamikanya masih 3 tahun. Harus berhati-hati juga dengan dukungan yang memang dianggap terlalu dini ya. Iya. Ya. Tidak kontroversial tapi sering tersandung kasus begitu. Pak Hanta, bagaimana Anda melihatnya? Dalam politik mengukurnya persepsi ya. Kalau diukur persepsi mungkin bisa mendapatkan persepsi. Jadi secara hukum mungkin orang tidak, tapi secara persepsi politik itu bagi partai yang paling penting itu justru di persepsi publiknya yang harus diantisipasi. Nah, berangkat dari sana, kalau saya membaca begini, postur atau karakter perilaku pemilih itu kan di Indonesia party ID-nya rendah. Masyarakat pemilih yang merasa teridentifikasi kepada partai itu rendah. Tidak hanya di Golkar, di semua partai. Orang merasa tingkat kesetiaan kepada partai itu rendah. 20% paling tinggi di Indonesia. Paling tinggi 30, tidak pernah lebih dari itu. Nah, saya membuat istilah lagi, namanya figur ID. Itu yang kuat. Dan selalu orang teridentifikasi pada figur SBY. Faktor Demokrat mengalami lompatan suara luar biasa itu harus diakui karena faktor SBY. Pak Jokowi memberikan dampak kepada PD Perjuangan di 2014 yang lalu. Nah, Golkar kita harus akui dia kuat secara kelembagaan karena ada warisan infrastruktur di era Orde Baru dan seterusnya. Pemilih-pemilih lama di Golkar itu mau diapain pun pemilih-pemilih yang sudah senior ini mau ada partai baru dia tetap pilih Golkar. Ada basis Golkar, basis masa tradisional namanya secara teoritis. Tetapi jumlah ini semakin tahun semakin berkurang. Itu yang harus diantisipasi oleh Golkar. Golkar harus mencari ceruk baru. Bagaimana cara mencari ceruk baru itu? Ada 2 pilihan. Bagaimana membuat brand partai baru tadi, atau tadi figur ID, mencari figur yang bisa diasosiasikan bagian dari Golkar. Karena kalau Golkar yang kuat secara kelembagaan dikombinasikan figur yang kuat itu akan dampak positif. Nah, kelemahan Golkar itu kan di figur sebenarnya. Setiap pilpres belum pernah memenangkan pilpres di era reformasi. Nah, mungkin belajar dari itu. Nah, berangkat dari sana menurut saya Golkar harus berpikir betul dengan matang apakah berhasil mengasosiasikan figur seorang Joko Widodo terhadap Golkar. Kalau tidak berhati-hati, Golkar tidak mendapatkan panen di 2019. Meskipun Pak Nurdin mengatakan itu rezeki. Bisa iya, bisa tidak. Menurut saya partai pasti berpikir itu ujungnya, ukurannya. Kalau ternyata komposisi elektabilitasnya masih mirip, sekarang kan PD Perjuangan melampaui suara dia di pemilu legislatif yang lalu. Golkar misalnya tidak. Itu yang harus diantisipasi. Golkar berkuasa sepanjang 5 tahun, berada di dalam kekuasaan, tetapi di ujungnya yang mendapatkan insentif elektoral ada Demokrat di tahun 2009. Padahal Golkar punya wapres, Golkar di dalam pemerintahan punya menteri. Nah, sekarang strategi yang menarik itu Golkar agak beda. Jauh-jauh hari sudah mencapreskan Pak Jokowi. Di saat yang sama Jokowi bukan ketua umum. Beda ceritanya kalau Pak Jokowi punya ketua umum PD Perjuangan, itu nggak bisa diubah asosiasinya. Sekarang masih ada peluang, meskipun menurut saya agak berat, agak sulit. Masih kuat asosiasi publik itu bahwa Jokowi adalah PD Perjuangan, belum Golkar. Jadi itu tantangannya ya, masukan saya pada Golkar. Tapi harus diakui kan Mas Arya, bahwa memang belum ada figur yang sekuat Jokowi saat ini untuk bisa maju sebagai calon presiden 2019. Menarik, justru ketika tidak ada, Golkar langsung mengambil Pak Jokowi sebagai capres. Itu menarik sebenarnya, meskipun perlu diuji sejauh mana efektivitasnya, apakah betul kepada Golkar, karena faktor PDIP. Jadi ini bertarung antara PDIP dan Golkar, mana yang akan mendapatkan insentif elektoral lebih besar ketika apalagi serempak nanti kan Pileg dan Pilpres dari keberhasilan Pak Jokowi dan persepsi publik. Itu saja saya ingin mengingatkan, jangan sampai Golkar nanti tidak mendapatkan. Itu terjadi pada 2009. Golkar justru turun 7%. Nah, itu yang harus diantisipasi. Saya hanya mengatakan itu, bahwa pertanyaan bahwa Golkar tidak ada figur, bukan tidak ada figur, kalau SDM banyak di Golkar seperti Pak Nurdin. Cuma dalam figur elektoral ya, dalam pencapresan memang belum ada sekuat Pak Joko Widodo, tapi punya waktu sebenarnya. Nah, soal brand baru tadi agak sulit menurut saya, kecuali Golkar membuat brand baru itu justru ruangnya, kalau saya membacanya, membuat panggung konvensi. Itu membedakan Golkar dengan seluruh partai di Republik ini. Kalau misalnya soal program kesejahteraan, program apa segala macam, itu belum menjadi brand yang kuat bagi Golkar. Jadi pilihannya mau bikin brand baru, tapi ada konvensi, meskipun peluang Pak Jokowi yang menang, atau
sekalian penuh harus nempel dengan Pak Jokowi. Tinggal itu pilihan, tinggal dua. Kalau misalnya yang agak nanggung, agak sulit. Saya bicara dalam konteks ini ya Pak Nurdin, dalam konteks persepsi publiknya. Kalau bahwa Golkar ingin membantu pemerintah kesejahteraan, oke lah, itu kita setuju, sudah pasti karena Golkar sudah terlatih di kekuasaan dan sebagainya. Tinggal itu. Harus hati-hati di sana. Dua-duanya punya potensi. Kalau Golkar khawatir konvensi nanti ada perpecahan, mendukung Pak Jokowi juga harus diantisipasi. Pasti ada suara-suara di internal misalnya menginginkan dengan cara yang lain. Apalagi posisi cawapres nanti akan perlu orang Golkar atau bukan. Kalau orang Golkar nanti ada nama Pak Luhut, ada nama Pak ARB, ada nama Pak Nurdin misalnya, dan lain sebagainya akan muncul nanti. Betul.